Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Oke, di Zoom meeting kali ini saya akan hmm, pakai PowerPoint ya, supaya sedikit lebih keren. Kalau biasanya nggak pakai, maafkan ya. Sebentar, saya cari di mana ya? Oke. Nah, di sini saya akan memberikan tema tentang puasa, kerugian dan manfaatnya. Seperti biasa, sebelum mulai kita berdoa, tetapi berdoanya amat sangat singkat, sekali 10-20 detik saja berdoa dengan cara masing-masing, lalu kita mulai. Oke, berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih sahabat. Ah, Tema kita kali ini menarik ya, puasa, kerugian dan manfaatnya. Uh, saya disclaimer dulu, ini adalah salah satu bentuk edukasi atau salah satu sumber informasi yang Anda terima. Saya tidak berniat menggurui atau tidak berniat merasa paling benar, tetapi saya memberikan sudut pandang agar panjenengan nanti menjalani puasa Ramadan berbeda dengan puasa Ramadan sebelumnya, gitu ya. Harapan saya setelah ini panjenengan punya sudut pandang yang berbeda tentang sehat. Sehat itu berarti keseluruhan, mental juga sehat, fisik juga sehat, materi juga sehat gitu ya. Sosialnya juga sehat gitu harapannya ya. Sehat itu murah, yang mahal itu sakit, itu jelas sekali. Nah, bagaimana sehat yang murah? Ya kita harus benahi dia uh, secara preventif, antisipatif dan kuratif dan hulu dari akarnya, benar-benar dari akarnya ya. Nah, sehat bagi banyak orang tidak menarik karena dia sedang merasa sehat. Padahal nyatanya manusia zaman now jarang sekali yang benar-benar sehat. Kenapa? Terbukti Kak, saat musim pandemi yang dalam tanda kutip diada-adakan gitu ya, banyak orang ketakutan. Padahal yang membunuh adalah ketakutannya, bukan virusnya. Virusnya ya ada gitu kan, ada. Tapi selama badan kita sehat, tidak ada komorbid, tidak ada penyakit bawaan, tidak ada inflamasi dalam tubuh kita, atau vitamin D dalam darah kita banyak gitu ya, atau mitokondria kita bekerja dengan bagus, mana mungkin kita mengalami hal yang fatal saat terkena virus tersebut. Nah, dewasa ini akhirnya di zaman sekarang, di waktu sekarang, COVID seakan-akan sama seperti flu biasa. Tidak ada orang yang lagi takut. Karena memang seperti itulah harusnya. COVID without fearing, ya nothing gitu kan. COVID nggak ada ketakutan, tidak ada paranoid di dalamnya, ya biasa-biasa aja kayak flu biasa gitu. Tapi saya sedang tidak membahas COVID, saya sedang membahas kerugian puasa. Oh, emang ada kerugiannya puasa? Ada lah. Apa kerugiannya puasa? Menarik. Uh, Ternyata banyak juga kerugian puasa yang harus kita ketahui sebelum memutuskan untuk berpuasa. Ingat ya, sebelum memutuskan untuk berpuasa. Jadi keputusan puasa atau tidak ada di tanganmu, bukan di tangan saya, gitu kan? Apa saja kerugian dalam berpuasa? Yang jelas adalah lemes, ya. Dalam berpuasa Anda lemas, males, gitu kan? Lalu gampang pusing, Mas. Stres, mahku kumat, asam lambung naik, gula darah drop, aku nggak bisa konsentrasi, lalu kulitku kering nih, ada defisiensi tubuh, diare,
Nah, ini kerugiannya orang berpuasa. Tapi kenapa? Kalau Ramadan orang berlomba-lomba puasa. Di luar Ramadan orang tidak mau berpuasa dengan alasan ini tadi, gitu kan? Lemas, pusing, stres, mah, asam lambung naik, gula darah drop, nggak bisa konsentrasi, dehidrasi, diare dan lain sebagainya. Begitu Ramadan, orang berpuasa mau nggak mau. Tapi ternyata puasa Ramadannya juga membawa pada kelemesan. Sama pada pusing tadi, pada stres, asam lambung naik, gula darah drop. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena ketidakfahaman ya kalau saya bilang. Karena ketidakfahaman apa saja manfaat puasa dan bagaimana cara berpuasa yang benar. Namanya orang tidak paham, ya akhirnya itulah yang terjadi. Jadi salah dalam memahami puasa, bawah sadarnya kacau. Menjadikan dirinya apa? Aduh, lemes nih, gue nggak makan, jadi lemes. Padahal harusnya itu kebalikannya. Saat Anda berpuasa, Anda akan jauh lebih segar, jauh lebih aktif, jauh lebih istimewa. Pusing ada bukan karena puasanya sebenarnya. Karena apa? Ya karena ketakutannya dibikin di bawah sadarnya. Otaknya yang bikin, aduh pusing gitu. Jadi akhirnya ya terjadilah gitulah. Ya ketakutan, minim ilmu, salah cara bernafas, membuat oksigen dalam otak kita rendah saat berpuasa dan akhirnya kita mengalami pusing, vertigo dan lain sebagainya. Jadi yang bikin kita stres adalah ketakutan. Loh mas, aku mah. Jadi gimana dong? Kalau puasa aku nanti mahku kambuh. Salah, seharusnya. Seharusnya itu hal yang salah karena bagaimana mungkin lambung kita tidak bekerja, kok Anda bisa sakit lambung? Kan nggak mungkin. Ya kan? Logikanya itu nggak masuk akal gitu loh. Di mana logikanya orang sedang tidak mengkonsumsi apapun kok bisa sakit mah? Nggak bisa. Nggak bisa. Lalu bagaimana asam lambungmu naik sedangkan Anda mengistirahatkan semua organ dalam? Kan nggak masuk akal kan? Gitu. Jadi apa yang membuat itu semua hadir? Pikiran. Ya. Kenapa pikiran itu memproduksi itu? Karena ketidakfahaman. Ketidakfahaman manfaat dari puasa. Gitu ya. Jadi tidak bisa konsentrasi. Yang ada hanya pada pola pikir. Jadi semua kerugian puasa, kulit kering terjadi ya karena memang dasarnya sebelum berpuasa Anda jarang minum. Begitu puasa Anda nggak minum juga, ya udah selesai, koid deh. Begitu berbukalah dengan yang manis, ajaran sesat gitu. Kacau ya kan? Nah, ini yang membuat kita tidak sehat. Jadi ya wajar terjadi defisiensi tubuh, wajar. Diare terjadi ya wajar diare karena habis puasa buka puasanya barbar. Kayak orang nggak pernah makan seminggu, jadi semua dimakan. Kaget metabolisme yang ada di dalam tubuhmu. Yang tadinya dia istirahat lagi enak-enak tidur dibangunin. Weh bangun bangun bangun. Kacau, kacau. Jadi akhirnya tubuh jadi benar-benar kacau. Itu yang bikin ya diare bermasalah dalam hidup kita. Maksudnya bermasalah itu bermasalah puasanya. Saat kita berpuasa itu jadi kita bermasalah karena nggak paham itu tadi. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ini kita interaktif ya, jangan satu sudut pandang aja. Nggak ada? Oke, kita lanjut. Oke, Pak Masfar, silakan Bapak. Ya, jadi kalau bisa diintikan yang tadi, yang slide awal itu ya, Iya. Segala macam masalah yang timbul, ada berapa tadi? 9 apa 10? Itu sebenarnya didominasi oleh pikiran kita sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita mengendalikan pikiran kita, seperti yang Mas Tering ajarkan, kalau pikiran kita ke sana, ambil yang 6 detik. 6 detik, sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama kita nggak mikir yang itu lagi.
Kira-kira Betul. bisa nggak gitu, Mas Taufan? Terima Bisa, kasih. bisa Pak. Iya. Karena begini, terkadang semua ketakutan itu karena ketidakfahaman. Ketakutan itu karena ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuanlah yang membuat kita tidak berani melakukan hal itu. Ketidaktahuanlah akhirnya yang membuat kita menggantungkan kesehatan kita pada medikasi. Padahal sejatinya medikasi ini harusnya dia cuma untuk membantu kita saat sakit. Dia pertolongan yang urgent banget gitu loh. Tapi dewasa ini orang tidak mau sehat kalau nggak minum obat gitu. Nah, ini kan lucu ya gitu. Makanya akhirnya ditawarkan suatu hal yang positif oleh nabi besar kita. Puasa yuk, nggak mau. Puasa yuk, salah dalam melakukannya. Puasa yuk, ngelakukannya akhirnya bikin dongeng-dongeng yang saya jujur sekali. Saya tidak paham dari mana asal dongeng berbukalah dengan yang manis. Itu loh, saya nggak paham tuh. Dari mana dongeng itu saya cari selidiki belum ketemu itu. Siapa yang bikin dongeng itu gitu. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang dongeng itu tadi, berbukalah dengan yang manis dan apa sebenarnya efek dampaknya saat kita berbuka dengan yang manis. Gitu. Kita akan bahas nanti. Yang lain dipersilahkan. Ada? Ingat ya, ini kita membahas tentang kondisi fisik kita, kerugian dan manfaat puasa. Jangan membahas tentang masalah jiwa ya. Jangan membahas tentang masalah Tuhan. Nanti hari Senin yang membahas tentang jiwa ketuhanan hari Senin. Hari Senin akan saya share lagi nanti link Zoom meetingnya ya. Silahkan Bu Neneng. Ya. Di bulan puasa ya alhamdulillah bulan puasa kemarin sudah mengikuti. Kecil sekali Bu suaranya. Di bulan puasa kemarin sudah mengikuti yang diarahkan Mas Openg, yang makan hanya pas buka saja, sahur hanya minum air hangat. Nah itu betul banget kerasa ke tubuh. Nah tapi banyak juga teman-teman saya yang bilang, kok puasa ini berat badan saya malah tambah naik gitu. Ya mungkin karena makannya, padahal makan dia ya cuman saat berbuka sebenarnya, tapi berat badannya bisa naik sampai 3 kilo, 2 kilo gitu 1 bulan. Itu pengaruh dari apa ya Mas Openg? Oke, menarik. Makasih. Sebelum puasa Ramadan, kita jendela makannya lebar, ya kan? Jendela makannya lebar, lalu kita memakai waktunya ini kita bagi. Jadi kita nggak kerasa tuh makannya. Kan di otaknya dia ada kebebasan untuk aku bisa makan kapan aja, gitu ya. Nah saat Ramadan dibatasi. Oh, aku cuman boleh makan jam 6 sampai sebelum aku tidur. Di situ secara tidak sengaja dia makan sedikit tapi sering. Ngemil. Ya, ada OT-OT dimakan, ada tahu petis dimakan. Nanti berhenti lagi sambil nanti lihat TV atau tadarusan sambil makan lagi. Terus begitu. Nah, pola itu dalam 30 hari wajar dong kita naik berat badannya. Tapi kalau ditanya, loh aku nggak makan. Enggak. Makan besarnya cuma sekali, tapi ngemilnya terus-menerus. Dan sebelum tidur lagi ngemil gitu. Jadi wajar kalau naik gitu. Gitu sih Bu Neneng. Dan mustahil kalau Anda makan sehari sekali tiba-tiba berat badannya naik. Enggak lah. Seimbang iya, harmoni iya gitu ya. Seimbang iya, harmoni iya. Gitu Bu. Kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang mau didiskusikan lagi, sahabat. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas dari mana sih sebenarnya asal kesakitan kita. Asal kesakitan yang utama adalah dari pikiran, Pak Masfar. Tadi ya kita bicara dari pikiran. Pikiran itu
itu yang menyebabkan akhirnya saraf simpatik dalam tubuh kita aktif dan tiba-tiba dia memanggil temannya, kortisol hadir. Ya. Kortisol hadir, stres terjadi, wah gula darah naik, ya kan? Gula darah naik, akhirnya kan panik kemana-mana, pencernaan kacau. Nah, stres lah penyebab utama dari banyak penyakit. Bahkan ada yang bicara 70, 80, 90% gitu. Problem karena stres. Nah, harapannya nanti setelah tahu ilmunya jangan stres. Ya, happy lah hidup ini, sukacita lah, gembira lah, ya. Gitu kan? Kalau kita amati 90% penyakit itu penyakit ringan. Apa penyakit ringan? Ya, sakit kepala, ya kan? Nyeri pinggang, apalagi tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat, flu. Ini kan penyakit yang amat sangat mudah sembuh. Lucunya kita tidak percaya sama kecerdasan tubuh kita. Kita jauh lebih percaya dengan medikasi. Akhirnya semuanya penyakit yang harusnya gampang sekali sembuh, udah minum obat aja deh. Orang zaman dahulu kala ada nggak sih penyakit macam-macam kayak gini? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Lalu apa? Ya mungkin orang zaman dahulu kala tidak kenal sosial media, ya kan? Jadi tingkat stresnya tidak lebih tinggi dari kita yang setiap hari Facebookan, Instagraman, TikTokan gitu kan. Pingin eksis, pingin dikenal gitu. Itu yang membuat kita stres ya. Saraf simpatik dominan, tubuh nggak seimbang. Rumusnya begitu. Cemas, takut, khawatir, detak jantung tidak beraturan, lupa cara bernafas, gitu kan? Itu yang membuat kita bermasalah. Nah, tetapi kita tidak bahas itu sekarang. Yang kita bahas adalah dari mana asal kesakitan? Dari mulutmu. Kok bisa dari mulutmu? Iya, dari apa yang kita makan. Banyak makan ini yang membuat kita bermasalah dalam hidup kita. Ya kan? Berarti solusinya apa? Ya puasa lah, gitu kan? Solusinya apa? Ya ayo kita mulai belajar perbaiki pola makan kita. Gimana sih pola makan kita tuh? Gini, kalau kita kembali ke sejarah sebelum masa kemerdekaan lah kita bicaranya, atau masa zaman dahulu kala. Dahulu ada ceritanya Rasulullah SAW didatangi oleh tabib dari Mesir gitu kan, sebagai tanda persahabatan. Beliau tanya, 8 bulan kemudian beliau resign. Kanjeng Nabi nyong tak mulih wae lah. Basa Mesire ngono, basa Mesire. Nyong tak mulih wae. Lah ngapa wong ora ana wong sing lara. Nyong nganggur teng mriki Kanjeng Nabi, gitu kan. Wah, Kanjeng Nabi tanya, "Loh kenapa?" Iya enggak orang ana sing lara dadi percuma tenagane inyong teng mriki, gitu. Lalu sang orang Mesir bertanya, "Tapi rahasiane nopo Kanjeng Nabi?" Kanjeng Nabi bicara, "Kami adalah umat yang tidak makan kalau belum lapar dan akan berhenti sebelum kenyang." Ingat loh ya, sebelum kenyang, bukan saat kenyang. Sebelum kenyang. Nah, kalau kita kembali lagi pada zaman Kanjeng Nabi, ada pasar pagi di situ? Nggak ada ya. Kalau di tempat saya yang dikenal pasar Wonokromo, pasar DTC, pasar Keputran, nggak ada di zaman itu nggak ada. Pasar sayur itu loh, nggak ada kan? Nggak ada. Kulkas juga belum ada saat itu, udah pasti nggak ada. Jadi apa yang dilakukan orang zaman dulu? Orang zaman dulu itu kalau mau makan pasti bertani dulu, panen dulu, atau berburu dulu, bener nggak sih? Iya kan? Jadi makannya berapa kali sehari? Ya sehari sekali lah. Kenapa Kanjeng Nabi dikenal, aku adalah manusia yang hampir setiap hari puasa? Ya iya, karena nggak ada makanan. Saking cerdasnya Kanjeng Nabi, maka beliau memilih untuk berpuasa. Berpuasa yang benar ya. Dalam tanda kutip berpuasa yang benar.
Nah, tetapi pun saat makan, beliau amat sangat indah. Sampai-sampai beliau tahu dan paham, kayaknya ada yang bisikin. Ada dokter atau ada para saintifik itu membisikin Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad, sampean lek maem, tolong dikunyah sampai lembut ya, gitu ya. Nah, akhirnya beliau mengunyah makanan itu sampai lebih dari 30 kali. Ada yang bilang 33, ada yang bilang 35, terserahlah berapa lah. Pokoknya sampai lembut. Ternyata manfaat dari mengunyah lembut itu mengeluarkan kelenjar zat namanya amilase. Amilase itu pengurai zat gula, gitu kan. Lalu ada namanya zat fluorida yang keluar. Ini yang memperkuat gigi, gitu kan. Lalu ada namanya zat namanya mucin. Itu zat yang membuat melindungi selaput lendir mulut kita. Jadi amat sangat banyak kebaikannya. Dan enzim esensial itu aktif gitu loh, membunuh bakteri buruk yang ada dalam makanan kita. Gila kan? Istimewa loh. Jadi dari cara makan saja kita udah salah nih, gitu kan. Kita nggak usah masuk ke puasa. Kita berarti saya juga ya. Saya itu kalau makan cepet banget ya. Wah, nyem selesai. Selesai. Waduh, mau sehat. Ya ora iso toh, nggak boleh ini melanggar sunatullah gitu kan. Akhirnya kinerja usus kita kalau kita mengunyahnya kurang bagus, maka berat. Lambung kita lebih berat bekerjanya. Asam lambung yang diproduksi jauh lebih banyak gitu loh. Nah, sedangkan saat kita mengunyah dengan benar, ternyata menimbulkan kecerdasan tubuh kita. Jadi rasa kenyang dalam diri itu, hop, stop, berhenti. Aku udah kenyang. Itu udah kayak dapat telepon gitu loh dari diri kita. Bro, udah stop bro. Gitu. Nah, kita jarang. Kita loh ya. Berarti saya dan Anda. Jadi saya masih mengaku. Ya, saya juga masih belajar, masih berpraktek gitu kan. Jadi mengunyah pun secara aktif dapat memperlancar peredaran darah di otak dan membuat kita lebih cerdas, membuat kita lebih mengaktifkan saraf parasimpatik kita gitu kan. Akhirnya kita lebih gampang damai, gampang rileks. Nah, itu sebab saya sering sekali kemana-mana bawa permen karet yang tanpa gula gitu ya. Ada tuh mereknya Happy Den. Dia permen karet tanpa gula, tapi nyatanya ya tetap ada gulanya. Tapi it's okay, itu jauh lebih bagus karena saya menyadari bahwa ternyata makan saya cepat dan jarang sekali saya sadar, jarang sekali saya makan pakai slow motion gitu kan, ngaku nih pengakuan dosa gitu kan. Akhirnya mengakalinya untuk memperbaiki wajah saya, organ pencernaan saya itu dengan mengunyah permen karet gitu. Jadi Anda sekarang tugasnya adalah merenung. Maksudnya gini, apa nih? Apa benar nih aku makannya cepat atau enggak? Oh, pantas. Nah, itu Anda bukan merenung sih. Lebih tepatnya adalah mengkoreksi diri gitu ya. Nah, gini loh, bab makan ini amat sangat penting. Anggap aja gini ya. Anggap aja tubuh kita ini seperti kulkas 2 pintu. Ilmu ini didapat dari, kalau nggak salah, Ko Ivan dapatnya kalau nggak salah juga dari Adere. Analogi ini loh ya, kalau nggak salah. Anggap saja tubuh kita ini seperti kulkas 2 pintu gitu kan. Nah, kulkas 2 pintu itu ada cooler, ada freezer. Kapan kulkas ini dipakai? Kalau kita makan nih, ada makanan, habis masak gitu kan, lalu nggak habis, biasanya kan makanan ini kita masukkan ke kulkas. Kalau kurang, ngambilnya dari mana? Dari cooler kan. Kalau kita pengen makan lagi, ngambilnya dari cooler, bukan dari freezer gitu kan. Nah, pertanyaannya, kulkas kita ini udah penuh atau enggak? Nah, tahu penuhnya atau enggak ya, lihat gula darahmu tinggi enggak? Kalau gula darahmu tinggi berarti coolermu sebenarnya sedang penuh.
perutmu gendut nggak? Lebih dari 90 nggak? Iya, ya berarti freezermu sedang penuh gitu loh. Berarti kemungkinan besar kulkas kita nggak pernah dipakai atau jarang sekali dipakai, apalagi freezernya. Jadi orang yang obesitas, kegemukan, freezernya kegedean gitu loh, freezernya kegedean. Nah, kapan isi kulkas ini dipakai? Kapan isi kulkas ini dipakai? Saat kita tidak makan. Gitu loh. Saat tidak ada makanan tersaji, maka isi cooler nanti akan dikonsumsi oleh tubuhmu, gitu ya. Ya kan? Nah, dia hanya butuh sedikit persiapan. Tapi kalau dari freezer ini butuh dipanasin dulu, butuh banyak sekali persiapan gitu. Jadi susah ya. Nah, kita harus tahu nih kapan nih cooler dipakai. Ya, cooler dipakai saat kamu nggak makan, coolermu dipakai gitu kan. Ketika ada makanan masuk, maka sayangnya insulin keluar. Insulin adalah fat storage hormone yang bertugas memberitahu tubuh agar menyimpan sisa makanan yang masuk ke kulkas tadi. Selama ada produksi insulin, isi kulkas kita tidak akan pernah dikeluarkan. Nah, ini awalnya dari banyak penyakit yang ada dalam tubuh, gitu kan? Ya. Jadi puasa itu adalah sarana untuk membersihkan kulkasmu, gitu loh. Puasa itu adalah sarana untuk memakai isi kulkasmu, gitu ya. Jadi lebih banyak berpuasa, lebih bagus sekali. Nah, kapan freezernya dipakai? Saat Anda berpuasa ditambah berolahraga. Jadi kalau Anda pengen kurus, lalu Anda mager, mustahil bro, gitu ya. Mustahil bro. Dari mana rumusnya? Nggak bisa. Yang dipakai cuman dari isi kulkas aja, gitu ya. Saya lanjut lagi ya. Saya lanjut nanti diskusinya nanti ya, sebelum kita masuk. Oke. Ketahuilah sahabat bahwa ternyata pekerjaan terberat tubuh kita adalah mencerna karena membutuhkan 60% energi tubuh kita. Jadi wajar kalau kita perutnya kenyang lalu stres, ya otak kita membutuhkan 20% energi, lalu perut kita membutuhkan 60% energi, sisa 20%. Makanya kalau orang kenyang terus stres itu kayak orang goblok gitu. Gitu. Jadi auto goblok gitu ya. Ya wajar akhirnya sumbu pendek, gampang marah, gampang benci, gampang iri, gampang dengki. Ya udah banyak makan lalu stres lagi, wajar ya. Jadi makan 3 kali sehari adalah awal timbulnya banyak penyakit. Ya, awal timbulnya banyak penyakit gitu. Kenapa ya? Karena tubuhmu sibuk mencerna, nggak sempat memperbaiki diri. Ini salah satu pengundang dari berbagai macam penyakit. Ujungnya adalah resisten insulin, kadar gula yang berlebih dalam darah, akhirnya mendorong kinerja pankreasmu terus-menerus bekerja memproduksi insulin, tapi karena capek memproduksi terus, gula darahnya tidak terbendung karena makanannya banyak. Akhirnya gula darah naik dan masuk pada metabolic syndrome. Metabolic syndrome isinya banyak penyakit. Penyakitnya macam-macam, serem, ngeri gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita sadari. Lalu seperti apa sih orang bijaksana makan itu? Apa kata orang bijaksana tentang makan? Kita sebagai umat Kanjeng Nabi harusnya malu ya. Maksudnya gini, Kanjeng Nabi itu makan sehari sekali lah atau maksimal 2 kali kalau ada pesta. Kalau ada pesta, kalau nggak ada pesta, saya yakin beliau makan sehari. Pola makan yang baik adalah pola makan sepertiga perut. Maksudnya
anggaplah lambung kita itu besarnya 1,5 liter. Anggaplah. Padahal nggak sampai ya, mungkin 1,2 liter atau nggak sampai 1,5. Koreksi kalau saya salah ya. Berarti kan 500 anggaplah 1,5 liter, 500 gram adalah makanan, 500 gram minuman, 500 gram lagi udara. Harusnya. Begitu satu piring kita timbang, udah lebih dari 500 gram nih. Wah, kacau ini. Jadi ternyata kita memang benar-benar terlalu banyak makan. Udah makan 3 kali sehari, sekali makannya banyak pula. Nggak apa-apa bagi orang yang kerja fisik seperti kerja bangunan, seperti kerja-kerja yang keras-keras lah menggunakan fisik. Oke, nggak apa-apa. Makan banyak nggak apa-apa. Karena memang dibutuhkan oleh tubuhmu. Tapi bagi kita pekerja online, pekerja yang dibawa di belakang meja, pekerja yang tidak mengeluarkan keringat, ya jangan makan banyak lah. Oke? Ada ilmuwan bicara mengurangi porsi makan 8% aja. 8% aja dapat mencegah banyak kerusakan organ akibat penuaan. Yoshinori Ohsumi, sang penerima hadiah Nobel, dia bicara bahwa sel itu sebenarnya dapat mengisolasi bagian dari sel yang rusak atau mati, tidak bisa diperbaiki, terserang penyakit maupun terinfeksi, dengan catatan Anda berhenti makan. Gitu ya. Dengan catatan Anda berhenti makan. Nah, menurut peneliti juga, Kalori Subba bicara bahwa makan sedikit memungkinkan tubuh untuk lebih berkonsentrasi memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga kegiatan perbaikan DNA, membuang toksin, membuang racun itu, dan regenerasi sel yang rusak, baik sel tumor ataupun kanker, itu dapat berlangsung lebih optimal. Katanya sang binaragawan. Ya, saya berharap beliau jadi Menteri Kesehatan, Adira itu. Manusia modern tuh terlalu banyak makan, kurang gerak, kurang olahraga, sehingga menumpuk penyakit dalam tubuhnya. Nah, kenapa nggak boleh banyak makan? Iya, banyak makan itu bikin masalah. Masalahnya adalah akan terjadi fatty liver. Ya, livermu ini kebanyakan glukosa yang disimpan dalam liver itu namanya trigliserida kalau nggak salah ya, lupa saya. Terjadi banyak peradangan dalam tubuhmu kalau Anda terlalu banyak makan. Pastinya gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, sel lemakmu tinggi, trigliserida itu sel lemakmu tinggi, gitu kan. Belum sempat dipecah jadi apapun ya, nggak pernah dipakai, lemak perut jadi buncit. Nah, Anda coba bawa ukuran meteran tuh, nih lihat perutmu berapa. Kalau lebih dari 90, malu-maluin ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi perutnya kok gendut. Ya, bohong gitu. Gitu kan. Imun udah pasti amat sangat turun. Ya, kenapa? Ya karena autofagi nggak bekerja, sel darah putih juga tidak optimal gitu ya. Jadi semuanya akan memicu metabolic syndrome. Awalnya itu resisten insulin gitu kan. Resisten insulin awalnya karena terlalu banyak glukosa dalam darah, kecapean tubuhmu, ini awal dari diabetes mellitus atau diabetes tipe 2 yang ujungnya mengundang berbagai macam banyak penyakit, dari resisten insulin jadi metabolic syndrome, akhirnya hipertensi gampang datang, kolesterol gampang datang. Padahal kolesterol itu bagus buat tubuh kita. 80% kolesterol itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri, gitu kan. Diabetes, jantung, stroke, tumor, kanker, itulah. Dan semua penyakit itu amat sangat mudah sekali sembuh. Amat sangat mudah sekali sembuh, gitu ya. Bagaimana cara sembuhnya? Ya, sembuhnya dengan berpuasa. Ya. Hippocrates bilang, setiap orang memiliki tabib dalam dirinya. Kita hanya perlu membantu sang tabib melakukan pekerjaannya. Maka kekuatan alami penyembuhan dalam tubuh kita adalah kekuatan terbesar untuk menjadi sembuh.
Makanan kita seharusnya menjadi obat, tetapi makan saat sakit sama dengan memberi makan penyakit Anda. Wih, keren nggak? Apa yang terjadi di masa sekarang? Saat orang sakit, makan yang banyak. Acur ti. Udah sakit, tubuhnya udah beraksi karena tubuh kita itu amat sangat luar biasa cerdas. Saking cerdasnya, dia sampai memerintahkan lidah kita untuk pahit. Tujuannya apa? Tujuannya jangan kasih makan saya, gitu loh. Gitu ya. Nah, ketika berpuasa, semuanya akan istirahat. Kadar gula turun atau normal, proses liposis akan meningkat, pembakaran lemak juga, maksudnya pembakaran lemak itu yang tersimpan di sel lemak itu akan hadir gitu loh. Jadi human growth hormonmu akan muncul gitu kan. Jadi lucunya kita saat sakit tiba-tiba disuruh makan terus-menerus. Bahkan Dr. Hartman tuh bilang bahwa saat kamu berpuasa lebih dari 20 jam, gitu ya, lebih dari 20 jam, maka kamu mampu meningkatkan kekuatan penyembuhan 500%. Keren nggak? Iya. Lucunya bagi orang-orang yang terkena diabetes atau mau cek diabetes gula darah ke laboratorium, Pak, puasa dulu ya 8 jam loh. Nakalan dokter. Nggak boleh gitu dong. Ya. Ya wajar kalau Anda tidak kemasukan apapun selama 8 jam, ya gula darahmu pasti turun, bos. Gula darah sebenarnya ya sekarang gitu. Ya, gitu. Oke, kita diskusi dulu sampai sini. Pelan-pelan ya. Silahkan sahabat, kalau ada yang mau didiskusikan. Mas, mau tanya. Ya, silahkan. Olahraga tu efektif dia sebelum atau selepas berbuka? Lebih efektif maksud saya. Oh, olahraga itu wajib sebelum berbuka. Sebelum berbuka. Maksudnya kalori lebih burn sebelum berbuka ya, Mas? Kalori tu akan lebih terbakar sebelum berbuka. Tapi selepas berbuka tu kan makanan dah masuk. Iya, saat Anda olahraga setelah berbuka, maksudnya percuma rugi karena di saat Anda setelah berbuka udah pasti perutmu terisi banyak dan tidak akan efektif sama sekali Anda berolahraga. Sedangkan Anda berolahraga sebelum berbuka puasa, maka amat sangat banyak sekali manfaatnya gitu loh. Tapi tak dapat minum, Mas, tak apa ya? Hanya sekedar minum saja. Gini, anggap kita buka puasa jam berapa? 7:30 kalau waktu Malaysia. Oke, waktu Malaysia jam 7 lah, anggap ya. Ya. Oke. Saat Anda jam 7 sebelum, berarti kan masih ada jam 6.15 atau jam 6, anggaplah Anda berolahraga 40 menit lah. Berarti jam 6:20 Anda mulai berolahraga. Anda tidak akan kehausan kok saat itu terjadi. Setuju ya? Apa yang membuat Anda bagus sekali berolahraga? Olahraga seperti apa yang harus dilakukan? Latihan beban. Karena saat latihan beban, Anda tidak, detak jantung Anda tidak terlalu kencang sih. Latihan beban kencang, tapi nggak terlalu banyak menimbulkan kehausan. Tetapi tempat pembuangan gula terbesar itu adalah otot rangka kita. Saat otot kita dirusak dalam arti dirusak dengan olahraga ya, olahraga latihan beban, itu dia akan membuang gula amat sangat banyak dalam tubuh kita, gitu loh. Jadi amat sangat benar saat Anda berolahraga sebelum berbuka puasa. Amat sangat istimewa. Ramadan kemarin kan belum tuh. Ramadan kali ini kita tambahin tuh.
Olahraga sebelum berbuka puasa. Pak nggak enak kelasnya ya. Gitu Kalinda ya. Lagi satu, tempoh masa selepas berbuka makan tu Mas, berapa lama untuk kita stop makan tu? Oke. Maksud saya, Saat Anda Mas makan, faham? nanti kita akan bahas itu. Nanti akan kita bahas itu. Jadi Okey, baik Mas. saya menyarankan selama puasa Ramadan ini bagi yang tidak terlalu kurus ya, bagi yang semuanya harmoni atau bagi yang tidak terlalu kurus atau bagi orang yang kegemukan, maka saya sarankan makan sehari sekali. Kegemukan seperti saya, ini saya gemuk, saya tinggi cuma 163 tapi berat saya 62. Padahal puasa tahun lalu saya cuma 58, naik 4 kilo, Bos. Ini saatnya mengembalikan diri kembali optimal gitu. Gitu, Kalinda. Yang lain silahkan. Ada? Mas, ya. Kalau yoga gimana Mas? Yoga bagus, Olahraga Mbak. Yoga bagus. Yoga bagus. Sebelum buka ya? Oh, pasti semuanya sebelum yoga buka. Karena gini, kenapa sih olahraga semacam yoga itu amat sangat dibutuhkan? Kadangkala kita ini tidak sehat karena tulang kita tidak lentur. Ya. Banyak orang sakit pinggang, ya karena tulangmu nggak lentur, Bos. Kebanyakan generasi nunduk, jadi sakit pinggang, sakit leher. Nah, Anda mengerjakan berbagai macam posisi yoga itu istimewa, keren. Nah, salah satu cara untuk sehat secara alami dan murah adalah melenturkan tubuh. Tuh. Oke. Makasih, Mas. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut temanya, materinya. Nanti kita sambil diskusi pelan-pelan ya. Fakta. Ini adalah mitos yang tersebar di Indonesia. Mitos puasa yang ternyata salah dan merugikan. Ini sudut pandang saya loh ya. Segerakan berbuka puasa. Saya nggak tahu dari mana ujung asal pangkalnya ini. Jujur saya tidak paham kenapa kok orang disuruh bersegera dalam berbuka puasa. Padahal ayatnya tidak seperti itu. Ayatnya Al-Baqarah 187. Uhilalakum lailatas siyamu rafasa ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana basyrun wattaba'u ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswad minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail. Gitu loh. Ayatnya itu. Kamu boleh makan, makanlah, minumlah, boleh. Kapan? Saat malam hari. Saat berpuasa itu kamu boleh makan, minum saat malam hari. Sampai kamu ngelihat, oh kalau ini udah jelas hitam putihnya, berarti aku stop berhenti makan. Nah ayatnya adalah sumastimus siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam hari. Nah, saya jujur belum menemukan ini asal muasalnya orang berbuka dengan cepat-cepatan ini dari mana. Nggak tahu, gitu kan. Bertentangan dengan Al-Quran. Jadi puasa yang benar berarti adalah puasa yang mengakhirkan berbuka. Maksudnya berbuka di sini adalah makan besar ya. Bukan begitu buka puasa langsung makan banyak, tidak. Gitu ya. Nah, berbukalah dengan yang manis. Wah, ini kekacauan kedua dalam puasa. Salah kaprah kedua. Kenapa? Saat Anda berbuka dengan yang manis, sirup, es, lalu apa lagi? Ya yang manis-manis lah ya.
tiba-tiba ada namanya proses gula darah yang naik turun, spike insulin, hancur. Wish, diagramnya jadi naik turun, kacau. Ini yang bikin tubuhnya bingung. Aduh, aku baru bangun, disuruh langsung produksi gula darah. Nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Kacau jadinya. Nah, nggak tahu ini dari mana asalnya, berbukalah dari yang manis. Saya kok mencurigai ini dari pabrik sirup, ya. Iya kan? Dari pabrik sirup. Nah, alhamdulillah di tahun ini ada Aqua. Aqua, berbukalah dengan Aqua. Ini saingannya berbukalah dengan yang manis ya. Mulai cerdas ya. Pak Yudo bilang berbuka dengan cewek yang manis. Ya boleh tuh, boleh. Ya, berbuka dengan makan besar dan sahur dengan makan besar, saya nggak tahu ini asalnya dari mana. Jujur nggak tahu, gitu ya. Padahal sebenarnya puasa di sini sebenarnya adalah mengatur jendela makan agar bertujuan untuk mengembalikan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas fisik, menjadi host yang buruk bagi segala macam penyakit, dan mengaktifkan sel healing dan regenerasi sel yang ada, akhirnya membuat tubuh kembali harmoni. Dan amat sangat banyak sekali manfaat puasa, amat sangat banyak sekali. Ada kalau disingkat ada 28 ya, ada 28 manfaat puasa. Gitu ya. Apa saja manfaat puasa? Nanti kita diskusi lagi ya, cara berpuasa yang benar. Manfaat puasa nomor 1, gula darah normal, pankreas kita kembali normal karena produksi insulin turun, dia pankreasnya istirahat gitu kan. Sel lebih sensitif terhadap insulin, yang tadinya kita resisten insulin, kita jadi tidak lagi resisten insulin, berat badan turun, lemak turun, lingkar perut turun, baik sekali untuk mengurangi fatty liver disease, jadi memperbaiki kinerja liver kita, amat sangat baik. Kolesterol pasti normal kalau Anda berpuasa gitu kan, trigliserida turun, tekanan darah normal, inflamasi dalam tubuhmu itu udah pasti berkurang gitu kan. Lalu mengurangi potensi penyakit jantung. Nah ini kan mengembalikan dari yang awalnya metabolic syndrome jadi diperbaiki dengan puasa. Mengurangi penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, ya diantaranya stroke, ya kan, sama ya jantung juga pembuluh darah ya, gitu. Masih kurang, ada banyak manfaat puasanya, jelas menyembuhkan diabetes tipe 2 asal tidak di stage akhir ya, stadium akhir diabetes tipe 2 ya. Susah kalau udah diabetes akhir tipe 2 tuh, contoh orang yang udah tiduran aja atau orang yang udah amputasi itu bisa sembuh dengan puasa, tapi harus didampingi dengan dibenahi dulu bawah sadarnya. Itu bisa dibenahi bisa. Pastinya dia mencegah kebutaan, menghindari gagal ginjal, pastinya menghindari amputasi karena ini bagian dari memperbaiki sakit gula kita, dan menghilangkan penyakit pikun, demensia, Alzheimer itu selesai. Mengembalikan kecerdasan tubuh itu pasti. Tubuh kita amat sangat cerdas awalnya karena true healing is self healing gitu kan. Nah, tiba-tiba kita tidak membuat tubuh kita pintar tapi membuat goblok. Tubuhnya dibuat goblok terus. Dengan apa? Dengan cara medikasi. Terus-menerus dikasih medikasi. Kita sepakat kan bahwa medikasi itu hanya untuk yang urgent. Tapi begitu orang sudah kena kolesterol, seumur hidup minum obat kolesterol. Begitu orang udah kena diabetes, seumur hidup dia minum obat diabetes. Ini kan salah kaprah gitu loh. Ada cara yang simple, murah dan mudah, tidak mau dilakukan. Dia mau yang nggak simple, yang tidak dari akarnya, yang aku mau bayar mahal gitu ya. Makanya sehat zaman sekarang mahal sekali. Gitu. Jadi amat sangat lucu sih ya yang terjadi di kehidupan kita dewasa ini. Nah, human growth
hormon kita udah pasti aktif ya. Pasti BDNF atau brain derived neuropathic factor, atau gampang bicara itu peningkatan kinerja otak kita, cara berpikir kita, intuisi kita itu akan jauh lebih istimewa karena kita berpuasa. Lalu ada namanya leptin dan apa sih nyebutnya ghrelin, itu lebih sensitif. Jadi itu yang kecerdasan rasa kenyang dan rasa lapar. Nah, jadi makan sedikit, udah berhenti deh karena udah kenyang. Nah, itu tubuh kita amat sangat cerdas. Karena kebanyakan dari kita itu tidak cerdas. Maksudnya tidak cerdas itu begini. Kebanyakan dari kita itu salah alarm. Sebenarnya saya tidak lapar, cuman haus gitu loh. Ya, tiba-tiba aduh lapar nih, makan. Yang awalnya dia cuman haus jadi makan. Ya udah, karena itu tadi tidak sensitif lagi dia, karena auto apa ya, auto goblok gitu. Tubuhnya auto nggak cerdas gitu ya. Nah akhirnya kalau kita berpuasa manfaatnya jelas mengaktifkan keton body. Jadi ini berpindahnya sumber energi yang awalnya dari glukosa menjadi lemaknya yang dimakan gitu. Mental kita lebih istimewa lah, cakra kita jauh lebih hidup ya, lebih aktif udah pasti ya. Sistem pencernaan jauh lebih bagus, alergi udah pasti akan harmoni kembali, karena imun kita naik pasti alerginya sembuh ya kan. Pankreas kita meregenerasi dirinya sendiri, liver kita meregenerasi dirinya sendiri. Jadi banyak orang sakit liver susah sembuh sebenarnya gampang, banyak aja puasa ya. Manfaat berikutnya ya pasti mudah dan murah, tapi pertanyaannya puasa yang seperti apa nih gitu kan. Puasa yang seperti apa nih, yang kayak gimana sih puasanya gitu kan. Oke, kita buka diskusi terlebih dahulu sebelum kita lanjut temanya. Ada atau tidak ada yang didiskusikan? Lanjut. Itu tadi Mas Openg, di slide yang berapa itu, berbukalah dengan yang manis-manis. Itu boleh dibilang mitos atau bagaimana itu ya? Zaman Saya dulu belum kan. ketemu itu Pak. Ya, Dari mana asal ajaran berbukalah dengan yang manis itu saya nggak tahu gitu loh. Iya, mungkin ada pemahaman simpel barangkali. Kita tuh memahami bahwa yang manis-manis itu kan Sumber menimbulkan, energi. maksudnya itu. Iya. Sumber energi maksudnya begitu. Iya. Padahal saat kita berbuka dengan 2 gelas air hangat itu jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Dan itu langsung membuat tubuh kita hangat. Nah, kita tahu menghangatkan tubuh 1 derajat saja mengaktifkan kecerdasan hormonal kita, kecerdasan penyembuhan diri kita sampai 500%. Jadi awalnya puasa ini berguna, jadi tidak berguna gara-gara berbukalah dengan yang manis, gitu loh Pak. Ya tapi nggak apa-apa, beda berboleh ya, beda amat sangat boleh ya. Tapi kok nggak pas ya dengan ajaran Kanjeng Nabi. Memang zaman Nabi Muhammad ada sirup? Nggak ada kan, gitu loh. Ada marjan? Nggak ada. ABC? Nggak ada gitu loh. Apa yang ada ya, air zam-zam lah ya. Kalau kita nggak punya air zam-zam ya minum air hangat lah, itu jauh lebih indah dan jauh lebih menyehatkan gitu sih Pak. Monggo Mbak Yanti silahkan. Kepencet Mas. Oh kepencet nggih. Monggo yang lain. Mas Openg. Nggih, Pak Yudo. Wah, ini dia. Kayaknya kalau yang di hadis ya Nabi itu berbuka dengan kurma ya, kalau nggak salah ya.
Iya. Kita gagal paham kurma yang dimakan Nabi itu kurma seperti apa. Kayaknya yang hijau itu yang masih kuning, bukan yang kayak kita yang udah berbulan-bulan itu sepertinya sih. Kayaknya beda itu. Iya, kemungkinan besar gini. Saya percayanya Nabi itu ada pembisiknya dari masa depan gitu ya. Ada dokternya, karena waskito toh, manusianya kan istimewa banget ya. Apalagi beliau sudah pernah menjalani proses Isra gitu kan. Pernah menjadi makhluk kuantum yang waktu tidak ada lagi buat beliau. Menjadi makhluk cahaya tuh udah nggak ada lagi. Akhirnya tahu masa lalu, masa sekarang, masa depan gitu kan. Ini versi saya loh ya. Sudut pandang saya. Nah, beliau akhirnya memahami bahwa oh iya, ini kalau saya makan ini saya tidak memicu insulin gitu ya. Tidak memicu insulin terproduksi atau nah kita harus paham juga nih. Kira-kira bukanya Nabi ini jam berapa sih gitu loh. Kan di Al-Qur'annya kan sumastimus siyama ilal lail dan sempurnakan puasamu sampai malam. Nah, kok tiba-tiba kita begitu maghrib langsung bleng. Semua sajian di dalam meja ada semua. Ini kan kacau balau gitu ya. Gitu. Nah, mari kita kenali puasa sebenarnya yang baik dan yang benar itu seperti apa sih, gitu kan? Ayo kita sebelum puasa Ramadan kita belajar puasa yang seperti ini dulu deh. Gampang bicaranya water fasting dulu deh, latihan. Jadi membuat tubuh kita gini loh. Kenapa sih pentingnya berpuasa? Karena gini. Organ pencernaan kita ini kan bekerja terus-menerus ya, dan dia ini amat sangat rentan terhadap sakit mah lah, sakit GERD lah gitu ya, lambung lah gampang bicaranya. Kenapa kok orang bisa sakit mah? Ya karena dinding lambungnya luka. Tetapi karena tubuh kita ini amat sangat cerdas, dianugerahi kecerdasan yang luar biasa oleh Sang Maha Baik itu, maka setiap 6 jam lambung kita ini mendadak sembuh, auto healing gitu loh ya. Self healingnya itu luar biasa. Jadi 6 jam kita tidak mengkonsumsi apapun, lambung kita ini, dinding lambung kita luka ini sembuh. Maka kita tidak butuh mengkonsumsi obat mah sebenarnya. Cukup berhenti makan. Gitu loh. Setiap makan asam lambung terproduksi, Maka akhirnya dinding lambung kita luka. Ya ini loh yang udah ngunyahnya jarang gitu kan, atau ngunyahnya nggak pernah, ya wajar kalau asam lambung terproduksi terus gitu. Nah, ada jauh lebih baik kalau Anda mulai lebarkan jendela makannya. Kapan? Ya saat Anda sadar bahwa oh aku banyak penyakit nih, ya Anda mulai lebarkan jadi 14 jam, jadi 16 jam, atau jadi 20 jam. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Kapan itu dilakukan ya? Alhamdulillah kalau saya setiap hari melakukan puasa yang seperti ini. Jadi saya setiap hari berhenti makan, misalkan saya berhenti jam 7, maka paling cepat saya makan jam 11. 7 ketemu 7, 12 kan? 8, 9, 10, 11. Berarti 12 tambah 4, 16 jam. Ini udah amat sangat lumayan sekali. Gitu ya. Lumayan itu maksudnya gini. Lumayan itu adalah kita kenali dulu tahapan kita tidak makan. Ya, tahapan kita tidak makan nih. Tidak makan di 3-9 jam, gula darah pasti turun. Karena ini mulai dia belajar beralihnya sumber energi dari glukosa ke glikogen, habis itu ke lemak. Ya. Terus di jam ke-9 sampai jam ke-11, gula darah kita stabil. Karena makan udah habis dicerna oleh tubuh kita. Berhenti memproduksi insulin, lalu lambung kita istirahat, ada masa istirahat benar-benar gitu kan. Di jam ke-11 sampai jam ke-12 mulai pembakaran lemak. Beralihnya sumber energi dari gula ke lemak. Ketosis hit lah kalau bicaranya ya. Nah, ini terjadi karena tubuh kita kekurangan karbohidrat, nggak ada yang diproduksi jadi glukosa.
Lalu dia mulai cari sumber energi lain dari tubuh kita, gitu kan. Nah, hebatnya tubuh kita saat kita puasa di atas 14 jam atau di jam ke-16, autofagi ini mulai, gitu loh. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa disembuhkan oleh autofagi. Autofagi ini sel yang memakan sel sendiri. Maksudnya sel yang rusak dimakan oleh sel yang sehat gitu. Nah, ini kan suatu keindahan dalam puasa, ya kan? Suatu keindahan dalam puasa. Nah, pertanyaannya, ini puasa kita bagaimana? Ya, pertanyaannya puasa kita bagaimana? Puasa kita, faktanya kita puasa berhenti di jam ke-14. Karena biasanya kan kita subuh jam berapa? Jam 4:30 gitu ya. Nah, subuh 4:30 nanti berbuka jam 5:30. Baru berapa tuh? 13 jam, 14 jam lah. Anggaplah jam 4 berbuka jam 6, baru 14 jam. Masih proses ketosis hit, belum proses autofagi sama sekali. Terus tubuh kita dihajar lagi. Itu sebab di Al-Quran bicara wa atimus syiyama ilal lail, dan sempurnakan puasamu sampai malam. Tujuannya adalah kamu benar-benar mendapatkan manfaat puasa, mendapatkan manfaat kesehatan dari puasa. Tujuannya itu, hebatnya Nabi Muhammad tuh begitu loh. Tapi lucunya kita dirusak oleh cepatlah berbuka. Ya nggak apa-apa juga sih, ya bebas saja ya. Karena ada baiknya kita awali berbuka dengan segelas air hangat. Hindari segera berbuka dengan makanan atau camilan. Janganlah, sayang. Biarkan tubuh kita sedang memperbaiki seluruh selnya. Biarkan tubuh kita benar-benar istirahat gitu ya. Hindari berbuka dengan yang manis, karena menghindari itu tadi, insulinnya, pankreasnya kaget gitu ya. Kasihan. Nah, kalau lebih baik ya makan sekali sehari lah cukup. Kapan itu? Ya saat setelah tarawih, itu jauh lebih bijaksana ya. Kalau lapar gimana? Ya bolehlah ngemil habis makan, istirahat sejam 2 jam, boleh Anda ngemil. Jadi Anda dapat 20 jam atau minimal 22 jam keutamaan Anda berpuasa. 20 jam itu kelebihannya banyak sekali ya. Ada salah satunya mengaktifkan good spot, mengaktifkan sumber energi dalam tubuh kita, mengaktifkan intuisi, banyak banget manfaatnya. Yang jelas akan jauh lebih sehat saat Anda berpuasa lebih dari 16 jam. Gitu ya. Oke, kita diskusi dulu, sahabat. Jadi apa saja yang harus dilakukan di puasa Ramadan kali ini? Ya, jauh lebih baik kalau Anda berani untuk mengambil keputusan, oke, aku makan sehari sekali aja, berarti saat setelah tarawih, jadi Anda tidak sibuk cari takjil, ya, tidak sibuk cari makanan, hunting makanan, karena lucunya begini ya, kenapa di bulan Ramadan ini 9 bahan pokok tinggi, ya, tinggi, lebih tinggi, dan belanjamu jauh lebih besar di saat Anda Ramadan, kan aneh. Padahal harusnya kan lebih hemat ya. Namanya puasa gitu kan. Kita tidak membahas puasa secara jiwa, kita membahas puasa secara fisik aja. Loh, tapi kenyataannya pengeluaran puasa ini jauh lebih besar dibanding hari-hari sebelumnya. Ya iyalah, setiap hari nggak pernah beli gorengan. Nah sekarang begitu jam 4 sore 4:30 udah hunting cari gorengan. Wajar gitu. Wajar. Nah ini yang bikin rumit kesehatan kita. Gitu. Oke, saya baca pertanyaannya. Air putih hangat untuk awal berbuka. Habis itu bebas mau minum yang manis atau gimana? Jeda dulu. Saya yakin Anda setelah minum air hangat 1 gelas atau 2 gelas,
Anda akan merasa kenyang. Anda akan merasa kenyang, dan ini Anda bisa lanjutkan di aktivitas yang lain, boleh aktivitas mengaji atau sholat atau berolahraga atau apapun boleh. Nanti kira-kira di jam berapa ya? Jam 4 ketemu jam 4 tambah 4 berarti berapa tuh? 4 tambah 4, 8 ya. Di jam 8 baru Anda boleh makan besar. Atau kalau Anda mau tambahin lagi, jam 9 Anda boleh makan besar. Apa kira? Gitu. Nah, itu jauh lebih bagus gitu. Tapi kalau Anda tidak tidak sahur, dalam arti sahurnya hanya hanya minum saja, berarti kan Anda udah 20 jam tuh gitu. Itu udah jauh lebih bagus, boleh Anda makan di situ gitu. Nah, Anda sepakati aja mau pakai jendela makan yang berapa jam. Oh, aku boleh makan 4 jam ya, berarti Anda boleh makan. Kalau Anda startnya mulai berbuka puasa, boleh Mas Ihsan, Anda minum air hangat dulu, lalu jeda sejenak, baru makan besar boleh. Berarti nanti Anda terakhir makan, kalau 20 jam, terakhir makan jam 9 atau jam 10. Habis itu berhenti makan. Sahurnya cuma minum air hangat saja. Gitu. Jangan lupa di puasa ini kita harus rehidrasi, karena kita dry fasting ya. Di Ramadan itu kita dry fasting. Jadi perbanyak minumnya. Kalau bisa setiap 30 menit kita minum. Selama jendela makan buka loh ya, gitu loh. Selama kita setelah berbuka puasa dan maghrib kita minum air putih yang banyak, gitu. Gitu Mas Ihsan, mungkin menjawab. Oke, yang lain saya baca ya. Leluhur kita mengajari berbagai jenis puasa. Puasa mutih yang hanya makan yang putih, ngerawat yang hanya makan daunan dan lain sebagainya. Apa esensi puasa jenis ini menurut Mas Openg? Semua esensi puasa adalah melepas kemelekatan. Sejatinya kita mau puasa apa aja itu melepas kemelekatan atas materi, atas makanan yang kita makan. Tetapi kebanyakan kalau dulu saya melakukan puasa mutih 40 hari gitu, ya karena pengen sesuatu. Saya belum nyampe ke ranah esensi. Kalau sekarang saya melakukan intermittent fasting sudah berjalan lama sekali ya karena kesadaran aja. Bentuk kesadaran dan kefahaman. Jujur apa esensi dari putih dan ngerawat saya nggak tahu gitu ya. Yang saya pahami adalah saat saya puasa saya mendapatkan banyak kebaikan, lalu kenapa saya tidak melakukan itu saja. Toh ternyata saat saya berpuasa saya belajar menjadi tuan dari pikiran saya menjadi tuan dari diri saya sendiri, maka saya berhak menentukan saya makan atau tidak makan, sehat atau tidak sehat gitu. Karena kan saya bilang tadi di awal bahwa ternyata sumber kesakitan kita adalah mulut kita, kebanyakan makan gitu ya. Gitu Mas Agus Prasetya. Mengaktifkan intuisi pasti Mbak. Mbak Riani, makan besar 1 kali ini kapan baiknya Mas? Dan sahur bagusnya konsumsi apa? Makan besar 1 kali ini kapan baiknya? Baiknya adalah setelah tarawih ya. Jadi enak tuh. Atau terserah, Anda sepakati aja sama diri Anda. Oh, aku jam makanku, aku memakai pola 20, 24, berarti 20 jam aku berhenti makan besar, 4 jam aku boleh makan besar. Nah, bebas, berarti selama 4 jam Anda boleh makan 1 kali, 2 kali boleh. Gitu ya. Tapi kalau Anda pengen optimal, ya makannya sekali aja gitu. Tapi kalau enggak ya Anda sepakati sama diri Anda sendiri aja. Ya mutih kayak pingin sakti ya Pak nom-nomanku biyen ya. Ya mutih ya ndawut ya. Saya mutih 40 hari ndawut iki 2 tahun ya Pak kula iki. Ngleteki saiki ya ketemune ngene iki jane. Alhamdulillah. Kalau sahur baiknya makan apa Mas? Kebiasaan saya sih nggak makan sih.
ya monggo, kalau Anda mau makan berarti kan jendela makanmu sudah tidak lagi 20 jam. Jadi bebas-bebas saja ya, saya memberikan sudut pandang yang seperti ini. Anda boleh pakai, boleh tidak. Karena nanti di hari Senin akan kita bahas lebih dalam tentang apa manfaat puasa di atas 20 jam gitu loh. Gitu. Yang jelas di atas 16 jam autofagi sudah mulai dan menyembuhkan segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ya mau kolesterol kayak, asam urat kayak, tumor kayak, kanker kayak, insya Allah sembuh. Kenapa tidak sembuh? Ya karena ngeyel. Ya karena memang nggak mau sembuh gitu. Loh Mas, kalau aku nggak makan, aku nanti, ya itu yang membuat kita, atau kalau Anda bercabang, ya kalau bercabang maksudnya lagi melakukan medikasi, ya jangan pakai teknik ini teknik yang tidak disarankan. Saya punya pengalaman pribadi tentang ada kakak saya yang terkena sirosis hati. Saya bicara sama beliau, mau sehat mahal atau sehat murah gitu kan. Kalau sehat mahal aku nggak bisa bantu. Kalau sehat murah aku bisa bantu. Gitu. Oh ya udah sehat murah. Nah, sehat murah memakai cara-cara seperti saya tadi. Jadi hanya vitamin yang dikonsumsi, vitamin biasa saja, tidak vitamin mahal. Lalu jendela makannya diperlebar supaya bertujuan untuk livernya sembuh dengan sendirinya. Karena hebatnya liver itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Hebatnya itu gitu. Jadi ya istimewalah puasa itu. Makanya Kanjeng Nabi bicara sumu fasihu gitu. Ya, bebas. Jadi jendela makan mau dipakai, Anda setujunya jam berapa nih? Oh, aku setujunya jendela makan 18 jam. Berarti 24 dikurangi 18 kan ada 6 jam. Berarti kalau Anda mau sahur, Anda makan besar jam 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti jam 3 Anda boleh sahur. Gitu kan? Kalau Anda mau makan, kalau mau di angka 18 jam, oh 18 jam aja cukup deh aku. Ya udah berarti Anda makan besar pertama kali jam 10 malam. Jadi sampai jam 3 Anda boleh makan. Itu sudah amat sangat bagus sekali kok. Luar biasa bagus kok. Sudah luar biasa menyehatkan. Gitu ya. Monggo dipersilahkan yang lain. Mau diskusi. Ada atau nggak ada? Pada diem, sampai pada diem Pak, karena waduh kalau aku nggak makan nih bisa mati nih gitu. Di otaknya mau begitu pasti nih. Panas ini, wah ini ajaran apa lagi ini gitu. lagi puasa Maryam, puasa ngomong 13 hari. Nah itu saya belum pernah Pak. Nanti yang muncul roh berwujud Mas Openg. Nanti kalau habis kelas tak coba ya Pak. Saya boleh nambahin Mas Openg ya? Monggo Pak Yudo, alhamdulillah. Tentang puasa tadi ya, bebas ya, bisa. Saya udah bertahun-tahun sih makannya kalau puasa sehari sekali aja ya, makan dalam arti nasi. Jadi kalau pas buka nggak sibuk cari makanan, santai aja gitu. Santai aja. Tapi kalau dulu karena belum ngerti intermittent, belum ngerti ini ya makan jajanan aja atau buah. Tapi tetap makannya pas sahur. Jadi pas sahur makan gitu sekali aja. Jadi kalau pas buka diajak makan itu ditawarin nasi, saya bingung gitu kok makan nasi ya gitu. Tapi alhamdulillah sih selalu bisa bertahan nggak makan nasi gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa, biasa aja gitu. Cuma tergantung puasa itu kan tergantung satu pemahaman. Ya, kayak intermittent itu kan paham dulu ilmunya. Iya, Kenapa sih setuju. itu? Kalau udah paham, ya tinggal mentalnya aja. Kalau mentalnya nggak kuat ya buyar gitu. Contoh saya pernah intermittent 1,5 bulan tuh turun 7 kilo kalau nggak salah ya.
Itu ya variasi pertama dari 12, 14, 16, 20 sampai 23 pernah juga kan. Itu jadi pas puncak-puncak laparnya itu waktu itu kan WFO ya, WFA itu pas puncak lapar misalnya makan terakhir jam 4, berarti kan jam 4 itu 4 sore ya. Jam 4 itu 12 tambah 4, 5, 6, 7, 8, jam 8 atau jam 9 atau jam 10 lagi lapar-laparnya jalan Mas Openg, olahraga. Nah disitulah kenapa cepat turun itu, pas lapar-laparnya geser dari gula kepada lemak, kita jalan. Jadi benar-benar dipakai itu ini lemaknya. Dan itu kalau yang nggak tahu ilmunya dan nggak ngerti ya, wah bisa sakit mah gitu. Oh iya. Ya, pasti betul. begitu. Kenyataannya enggak. Memang ada sedikit rasa lapar. Kayak gitu kita jalan tuh cepat bergeser menjadi enteng gitu. Enggak ada lapar tuh hilang gitu. Nah itulah yang kadang-kadang karena nggak tahu ilmunya dan tidak kuat mental, orang takut gitu. Takut melakukan gitu. Ya di situ memang semua harus ada ilmu dan paham dan dijalankan dengan penuh kesungguhan. Tapi yang terakhir jangan tertekan gitu. Oh iya, wajib. Pokoknya saya sarankan yang mau diet mau apapun, mau melakukan apapun, begitu tertekan harus stop dulu, jangan maksa itu. Begitu tertekan, yang terjadi adalah apa yang tertekan dalam bawah sadar kita itu. Jadi kita begitu tertekan, yang malah yang ditekankan, yang dikhawatirkan itu akan terjadi. Makanya kalau sudah gitu jangan diteruskan, malah sakit nanti. Setuju. Jeda dulu, relax dulu. Apapun ya, melakukan kalau tertekan kita harus ambil jarak dulu. Kalau enggak, ya, makanya banyak orang dia tuh gagal. Mau olahraga, mau puasa, mau minum jamu, mau apapun. Dia ada rasa tertekan dalam dirinya. Enggak relax, enggak loss, enggak plong gitu. Gagal ini. Banyaklah yang saya lihat itu, ibu-ibu terutama ya. Udah olahraga agak kurang-kurang, apapun dilakukan ya. Minum jamu sampai mukanya pucat gitu kan. Tetap aja turunnya nggak signifikan gitu. Ya, iya. Karena tekanan mental tadi, apa yang kamu fokuskan ya nggak sadar ya bahwa yang fokusnya di berat badan tadi ya. Ya kayak orang utang lah Mas Soben. Iya. Dia punya utang, terus ngenes sekarang nggak tahu ilmunya kan. Ngenes pada mikirin utang. Gitu. Utang kok dipikirin, utangnya dibayar gitu. Ya mikirin di situ ya apa yang kau fokuskan nggak sadar kan, apalagi fokusnya pada perasaan ngenes gerantes gitu kan, dia bawah sadar sendiri kekuatannya kan lebih hebat daripada kekuatan rasio kan. Dia nggak sadar ya bahwa dia berdoa sama Allah secara kontinu, secara terus menerus, secara dawam ya. Tapi berdoanya hutang, wiridnya hutang. Nggak sembuh-sembuh. Insya Allah terkabul. Pengalaman saya begitu, insya Allah terkabul. Iya, insya Allah terkabul. Setuju. Kalau lebih kasarnya pasti terkabul. Gitu. Karena ya kita fokus kepada hutang, bukan kepada gimana uang mengalir untuk bayar hutang itu. Iya. Tadi intro sudah saya bilang itu, Pak. Ya begitulah. Iya. Dan kembali saya ingatkan lagi ya. Saya kan mengalami, artinya saya nggak langsing kayak Mas Openg gitu. Ini karena saya sayang istri ya, jadi makanan saya makan gitu. Tapi faktanya ya, alhamdulillah saya sehat secara keseluruhan ya, secara kolesterol, gula darah, sampuratur sehat lah. Gula darah saya setelah makan itu 94 Mas Openg. Wih, hebat. Berat badan saya 100 Mas Openg gitu. Dan tinggi 175 ya. Samurat 6 lah gitu, normal. Kolesterol bagi saya nggak terlalu penting kok, mau 200 mau apa. Kolesterol tuh banyak salah sangka ya. Karena kolesterol itu keseimbangan LDL dan HDL sih Pak. Kalau orang dengan kolesterol yang ukuran biasa aja takut itu salah. Justru ketakutan itu menimbulkan masalah tersendiri. Setuju. Nah dengan keadaan begitu saya masih bisa, artinya olahraga, masih bisa lari, masih bisa naik tangga, lari lantai 5 masih bisa aja, masih tanpa berhenti ya. Kemarin saya di kantor kan liftnya lagi mati tuh.
Saya udah turun, ketinggalan barang, saya naik lagi. Wah ini ngetes juga nih. Saya lari, naik lari, turun lari. Ya biasa aja gitu. Artinya dengan kondisi berat badan saya menurut kelihatan orang sudah overweight lah mungkin ya. Iya, Tapi iya. baik-baik aja gitu. Baik-baik aja. Overall masih bisa, split masih bisa. Mungkin Mas Openg juga itu bisa split ya. Saya Belum, nggak bisa Pak. Saya udah nggak bisa. Nah, cerita kembali yang saya ulang waktu itu. Ada teman saya yang cerita 2 kali stroke karena berat badannya 100. Dia ngingetin saya, Mas, hati-hati nanti stroke kayak saya. Kenapa ya? Berat badan saya 100. Makanya dia ngurangin berat badan, udah kena stroke 2 kali. Saya langsung bilang gitu. Waktu kamu kena stroke, pasti ada masalah dengan pikiran dan hatimu. Iya, Mas. Ya itu dia ngaku sendiri. Terus saya ngomong, karena pikiran dan hati saya damai, tenang, damai, bahagia. Ya alhamdulillah saya baik-baik saja gitu. Dia langsung nyengir kan. Ya itu realita kan, artinya dia mengakui sendiri waktu terjadi stroke awal itu kan ada masalah yang berat sehingga dia nggak kuat menghandle, nggak bisa balance, sakit. Yang kedua entah apa karena saya nggak pernah sekantor. Itu membuktikan bahwa yang formula pernah saya bilang kemarin, 50% di hati, di perasaan, di hati, di psikologis lah ya. 25% di pikiran, 15% di hubungan sosial, baru 10% di makanan. Kuncinya jangan ngawur, itu aja sih. Iya, setuju. Nggak usah pantangan. Gitu terpantang-pantang, akhirnya makanan yang dipantang didoain jelek kan. Ini asam urat, kolesterol, ini emping asam-urat, ini sate kambing kolesterol. Akhirnya makanan itu yang tadinya netral dan baik-baik aja, dia mengiyakan. Oke deh, kamu terjadilah apa yang kau sangkakan terhadap Allah dan apa yang diliputinya kan. Dia salah dewe gitu. Kalau dia bismillah, ya berkah sehat, insya Allah baik-baik aja. Problemnya kan manusia modern banyak yang salah kaprah karena over information tadi kan. Informasi, jadi selalu mengacu kepada medis kan, tidak pada holistik ya. Jadi apapun yang disebut dokter dipercaya. Nah, percaya berulang-ulang jadi program. Jadi apapun makanan menjadi masalah bagi dia gitu. Padahal makanan diciptakan oleh Allah baik-baik aja untuk kepentinganmu, asal kamu halal thayyib kan gitu. Nah, semua diaranin gitu, dikutuk, disebut ya apa, difitnah ya Mas Openg ya. Oh kamu ya bukan salah siapa-siapa, ente sendiri yang salah gitu. Itu sih Mas Openg kira-kira. Ya. Oke, terima kasih Pak Yudo. Oke, Mbak Rahmiati, apakah cocok pola makan yang 20 jam jeda untuk manula yang DM udah parah? Aduh, demensia udah parah ya. Kalau ini saya tidak menyarankan sih, tapi saya ada pengalaman yang menarik ya. Ada pengalaman menarik karena puasa itu kan mengandung autofagi ya. Autofagi ini konsep yang benar-benar istimewa sih menurut saya. Istimewanya itu adalah sel sehat mengisolasi sel yang rusak gitu kan, yang nggak bisa diperbaiki, dimakan sendiri sama sel tersebut. Nah, setelah mengisolasi udah pasti dihancurkan oleh sel sehat ya. Jadi tidak ada masalah dan sel yang rusak akan kembali sembuh. Komponen-komponen yang rusak dibangun dan diperbarui kembali oleh proses autofagi. Autofagi baru aktif di jam ke-16 ke atas Anda berpuasa gitu kan. Nah, apapun virusnya, bakterinya, atau selmu yang rusak, atau entah itu sel tumor, entah itu sel kanker, akan dimakan oleh autofagi. Makanya sebenarnya adalah amat sangat baik Anda berpuasa lebih dari 16 jam gitu ya. Nah, saat autofagi teraktivasi, maka semuanya akan baik-baik saja, insya Allah ya, insya Allah. Tapi ini pun tergantung Sang Maha Baik juga dan tergantung jatah umurnya juga. Karena ada pengalaman menarik, saya kakek istri saya itu berumur 80 lebih. Lalu mertua saya telepon, Fer nggak pulang gitu kan, kayaknya Mbah pengen ketemu gitu. Nah, saya diskusi sama istri saya, lalu saya
mengambil keputusan pulang. Sebelum pulang, ibu telepon, ini Mbah udah nggak makan selama 3 hari. Wah, alhamdulillah, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah. Loh, kenapa? Jangan dikasih makan, kasih minum aja. Nggak apa-apa, biarin. Kasih makan, jangan dikasih makan, kasih minum. Setelah itu saya datang ke beliau. Datang itu saya sapa semuanya, saya ajak bicara. Intinya diajak bicara, ngobrol dari hati ke hati si kakek ini tadi kan. Terus tak bisikin, kalau haus bangun gitu kan. Kalau haus bangun, kalau pengen sehat bangun. Tiba-tiba beliau jam 2 malam bangun dan Ferry ngendi gitu ya. Ferry ngendi yang disebut pertama Ferry. Apa yang mendasari beliau kembali dari tiba-tiba paginya beliau sehat? Saya mencurigai ada proses autofagi yang istimewa di situ. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau sehat ya. Itu sudah terjadi hampir 3 tahun yang lalu gitu. Sampai detik ini beliau sehat. Ya, saya mencurigainya itu autofagi. Tapi itu kan kondisional ya. Tapi terkadang kita itu rancu antara kamu mau autofagi atau kamu mau medikasi. Ini yang repot. Dia tidak memilih. Aku maunya puasa, tapi kamu mengkonsumsi obat. Sedangkan obat ini butuh lambungmu terisi gitu loh. Supaya nggak luka semua lambungnya, kan masalah jadinya. Jadi harus pilih salah satu lah. Kalau obat ya obat, kalau puasa ya puasa. Sekali, jadi nyemplung sekali gitu, jangan dicampur-campur. Atau kalau dicampur butuh konsultasi sama yang ahli gitu ya. Jangan langsung itu. Jadi saya apalagi untuk yang demensia, saya nggak berani jawab Mbak gitu. Ini karena beliau nggak punya pilihan gitu ya. Nggak punya pilihan. Kalau kakak saya kan jelas berani memilih bahwa oke, aku pakai teknik yang murah saja, berarti pakai cara sistem pengobatanmu. Ya udah, oke, selesai. Jadi harus nurut. Kamu harus begini nurut gitu. Tapi balik lagi apa yang dibicara sama Pak Yudo tadi, semua harus dari kondisi hati yang sukacita. Untuk menyembuhkan penyakit itu sukacita dulu, gembira dulu, bahagia dulu gitu. Karena salah satu syarat masuk surga atau syarat utama masuk surga adalah bahagia. Orang yang nggak bahagia nggak bisa masuk surga gitu. Sama orang sehat, pengen sehat lahir batin dari akarnya wajib bahagia. Gitu Mbak Rahmiati. Gitu. Yang lain dipersilahkan kalau ada. Mas tanya Mas. Iya, silahkan. Masa puasa boleh konsum kafein ke? Masa kita makan besar tu kita minum kopi atau teh, ada tak efek? Boleh, Itu boleh. saja. Selama Anda tidak berpuasa atau sudah berbuka puasa, boleh Anda konsumsi kopi, konsumsi teh. Yang tidak pas itu kan Anda mengkonsumsi gula gitu. Kopi dengan gula, ini kurang pas. Teh dengan gula kurang pas. Ini saya selalu stok kopi tanpa gula. Kemana-mana saya stok kopi tanpa gula. Ya karena memang enak kopi tanpa gula gitu. Dan enak dan sehat. Kopi gula boleh Mas. Kalau kopi dengan gula tak boleh. Kena kopi kosong ya? Kopi tanpa gula. Karena kopi itu paling nikmat dinikmati tanpa gula. Kata Pak Yudo tuh nggak boleh minum kopi dengan gelasnya. Gitu kan. Tapi kan Mas, masa makan besar kan boleh ambil gula sikit. Tak waktu boleh. Makan besar, waktu jendela makan besar terbuka, boleh bebas. Bolehlah kopi dan gula. Boleh, bebas. Okey, baik Mas. Salam Linda, kawan kita ini. Mas Openg, terima kasih. Ya, berkah sehat selalu Linda. Tadi yang diabetes tadi ya, mungkin bisa ditambah ya.
Oh, Ada DM ini diabetes mellitus, kirain demensia. Sorry. Oke. ya kalau diabetes mellitus, coba deh dibuka di YouTube Titi Puspa, meditasi Titi Puspa yang sembuh dari kanker itu, sama ada lagi meditasi Zenki. Dua itu dicoba, itu nggak sulit kok. Atau kalau mau ya meditasi sama cahaya ilahinya Mas Eri itu juga, kalau tahu ya, mungkin nggak tahu, nggak umum ya Mas. Mau pengen kalau yang Zenki sama Titi Puspa itu ada di YouTube kok, dicoba. Oh, Ditelatenin aja, karena ini kan kita ngomongin pengobatan dari fisik ya. iya. Kalau kita ngomongin fisik, kalau kita ngomongin tingkatan fisik, terus nanti lebih halus lagi pikiran, kekuatan pikiran juga dasar, lebih halus lagi nanti kan kekuatan hati, kolbu ya, jiwa itu. Nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Iya. Nah, kalau di dalam hatinya itu sangat full dengan pasrah dan kebahagiaan tadi, nggak ada yang nggak mungkin sih menurut saya sih. Iya. Oh, kalau diabetes mellitus amat sangat mudah, Mbak, untuk untuk menjadi sehat kembali. Meskipun sudah organnya luka ya nggak apa-apa. Ini kan kita bicara secara fisik ya Pak Yudo ya. Selama belum terjadi kebutaan, gagal ginjal, amputasi, ya masih bisa di reverse lah ya. Cuman beliaunya masih mau nggak gitu kan. Masalahnya itu. Harusnya beliau yang memutuskan, oke, aku mau gitu. Jadi mulai berpuasa, mulai perbanyak minumnya, maksudnya normal, minumnya secara normal, sesuai kebutuhan ya. Mulai berolahraga, latihan beban untuk orang tua boleh aja, tapi bebannya jangan keras-keras, karena untuk membakar gula terbaik adalah saat kita berolahraga latihan beban gitu kan. Mulai kardionya untuk orang manula ya jalan lah ya, jalan pagi, timi gitu. Itu bagus gitu ya. Tidak boleh stres, karena nggak boleh ada kortisol terpicu ya kan. Kalau kortisol terpicu gula darah naik, ya sama juga bohong gitu. Insulin terproduksi gitu. Vitamin D yang harus dikonsumsi oleh orang diabetes mellitus itu yang bagus banget untuk kita konsumsikan gitu. Jadi bisa sih Mbak. Meditasi Zenki, saya belum tahu. Coba. Ada di YouTube tuh. Ada di YouTube ya, nanti tak lihat Pak Yudo. Kayaknya kok Ivan pernah bilang deh kalau yang gula itu, membakar gula itu malah jalannya pelan ya. Iya, jalannya pelan, betul. Pelan. Kalau kolesterol jalan cepat, tapi kalau gula jalan pelan. Iya. Tapi kalau saya setujunya Pak Yudo, kalau memang kita masih bisa angkat beban ya angkat beban, jauh lebih cepat karena kan dia ototnya jauh lebih besar membakar gulanya gitu loh. Tapi kalau orang udah stadium udah jalan aja susah ya pasti timi lah gitu, jalan pelan. Jalan pelan ini alami lah, jalannya jangan dipaksa. Jadi kalau Ko Ivan bilang natural movement gitu. Tapi pertanyaannya Mbak Rahmiati, beliau dengerin nggak ini? Percuma dong. Jalannya Putri Solo. Dengar Mas, dengar. Oke, ya. Putri Karena Solo. mudah sekali sih untuk membuat yang awalnya insulin kita. Kalau dengar pertanyaannya begini, apakah beliau suntik insulin setiap hari? Belum Mas, udah ditawarin Kalau belum sih kan sama berarti dokter. masih belum parah. Iya, tapi masih ini kan gampang beliau sekali. udah luka kakinya tuh kemarin udah kita bawa ke tempat pembersih DM, katanya udah mendekati tulang. Jadi Mendekati? kemarin si vitamin. Dia di kakinya kan udah luka, begitu bersihkan otot-ototnya itu udah habis jadi mana, dan ototnya itu udah mendekati tulang. Maksudnya lukanya udah mendekati tulang. Sampai dikasih vitamin. Nanti ujungnya akan diamputasi ya. Nah, itu khawatirnya Mas. Iya.
Ya itu tadi kita reverse dulu kan, itu awalnya dari glukosanya kebanyakan dalam darah kan, karena apa namanya, tubuhnya udah resisten banget terhadap insulin yang dicetak oleh pankreas gitu kan. Ya kita mulai coba puasa, mulai nanti deh Mbak Rahmiati bisa kontak saya, nanti saya jelaskan lebih detail, nggak apa-apa ya. Baik Mas, terima kasih. Oke. Pak Yudo mungkin mau nambahin, silakan Pak. Ini ada kisah menarik Mas Openg. Saya Iya. dulu ini pengobatan jarak jauh, sakit gula. Jadi bokongnya itu udah kayaknya 3/4 deh terbuka gitu ya. Iya. Udah merah lah gitu lah. Saya karena jauh jadi di Malang kalau nggak salah waktu itu sih. Oh, ibu itu atau di bawah di jauh, saya Jakarta sama Jawa. Karena kalau ketemu kan saya mengeluarkan jurus pamungkas Mas Openg ya. Ya doa, energi, pasrahan kan. Itu dalam seminggu ya, itu jaringan menutup. Artinya membaik ya. Yang tadinya meteni gitu jadi tutup. Benar-benar real, bisa dikasih fotonya. Nah, bagus secara fisik bagus. Terus tiba-tiba dia collapse, drop itu. Saya cuma ngomong, ini kan kakak adik ya. Jadi saya ngomong, ibumu diapain? Kena omongan apa gitu. Oke. Gitu kan. Kena omongan apa? Saya cuma ngomong itu. Aku enggak apa ya gitu. Nah, terus coba adikmu siapa ditanya. Ditelusuri ternyata jadi adiknya ngomong begini. Ibu ini ngerepotin, nyusahin, kan tak duit. Wes langsung. Yang tombol kematian Bang Sopeng. Akhirnya check out Bang. Akhirnya check out ya. Iya. Secara sel membaik, tapi karena mentalnya langsung jatuh tadi. Anaknya sendiri ngomong gitu, langsung check out. Ya, yang ini kembali ke bahwa batin tadi sangat penting gitu. Adiknya ngomong gitu, ya udah sebagai orang tua pasti langsung down Mas Sopeng kalau gitu. Betul, setuju Pak, setuju. Hati-hati kalau ada ibunya sakit, orang tua sakit. Jangan sekali-kali terucap di depannya apapun yang membuat dia sakit hati atau down. Iya. Termasuk membaca surat Yasin di sampingnya ya Pak. Iya. Itu orang tua, apalagi orang tua zaman dulu itu pasti itu. Ya langsung mencet tombol kematian itu. Auto shutdown ya selnya ya. Dan melihat banyak hal. Mohon maaf termasuk ibu saya dulu digituin sama adik saya gitu. Secara fisik udah sembuh, udah ada habis operasi. Tapi karena ada yang ngomong salah, udah aku pengen nyusul bapak ya sudah selesai. Yeah. Itulah pengalaman saya juga gitu. Ya, monggo. Jadi jawabannya kalau untuk Mbak Rahmiati masih bisa, insya Allah masih mudah sekali Mbak, asal mau melakukan puasa dengan benar ya. Karena kan sebenarnya kan kalau kita puasa untungnya pasti membuat sel dia yang awalnya resisten insulin jadi tidak resisten insulin lagi. Pastinya dia kekebalan tubuh, imunitas tubuh akan naik. Yang tadinya kita sumber energinya dari glukosa dimulai dari pindah ke menghabiskan glukosanya habis, lalu lemaknya disikat habis juga. Yang penting adalah mengaktifkan antiinflamasi. Human growth hormone juga aktif. Saturasi oksigen pasti harus normal gitu kan. Jadi banyak yang bisa disembuhkan dengan puasa. Nah, salah satu tambahan untuk penyembuhan penyakit yang mudah, yang kalau mau mengkonsumsi adalah konsumsi vitamin D. Memang vitamin D ini saya dapat referensinya setelah saya melihat dan saya mengkonsumsi sendiri ya, melihat podcastnya Deddy Corbuzier itu dengan Dr. Henry Suhendra. Beliau rujukannya ke UK dan Amerika. Beliau direktur dari Asosiasi Vitamin D Indonesia gitu loh. Gampang bicaranya dia pembela vitamin D. Menurut beliau, vitamin D ini cara kerjanya seluruh obat-obatan itu hampir semuanya meniru cara kerja vitamin D. Vitamin D diperlukan oleh semua sel dalam tubuh kita. Kenapa orang gampang sakit? Karena rata-rata vitamin D3 dalam darahnya, kandungannya adalah di bawah 20 nanogram per mililiter. Gitu kan. Normalnya menurut
menurut asosiasi di Amerika dan Inggris, UK dan UL, itu Inggris dan Eropa ya, itu normalnya 80 sampai 100 nanogram per mililiter. Nah, jangan khawatir terjadi keracunan pada vitamin D, jangan khawatir karena itu amat sangat tidak mungkin. Rata-rata manusia Indonesia, bahkan penelitian dari beliau sendiri itu orang Surabaya waktu beliau meneliti cuma 18 nanogram per mililiter. Belajar dari kasus COVID kemarin, Profesor Prabowo Raharusun kalau nggak salah, itu beliau meneliti bahwa kandungan vitamin D di bawah 20, 99% terkena COVID meninggal. Kandungan vitamin D 20 sampai 30 itu 88% meninggal. Kandungan vitamin D 30 di atas 30 sampai 40 nanogram per mililiter itu hanya 4% yang meninggal. Nah, padahal menurut Dr. Henry yang bagus itu 80 sampai 100. Makanya saya sarankan panjenengan boleh beli yang murah aja vitamin D 5.000 IU atau 10.000 IU. Konsumsi aja. Kalau masih muda seperti saya 5.000 IU cukup. Kalau udah di atas 50 rasanya 10.000 IU. Itu jauh lebih istimewa. Karena menurut penelitian beliau 85% penduduk Indonesia ini kurang vitamin D. Nah, kalau Pak Yudo kayaknya cukup, bahkan lebih kali. Kenapa bisa sakti begitu? Ya mungkin ya. Vitamin D3 rutin saya karena dikasih teman saya, dia beli dari Amerika ya. Oh, ini dia No, menjawab kan? 5.000 IU dan saya minum seringnya 2 tiap pagi. 5.000 IU 2. Iya. Itu dia. Itu dia. Saya baru konsumsi 3 bulan ini, Pak Yudo. Selama COVID saya dipaksa dikirimin sampai yang botol gede gitu, yang mungkin harganya ratusan ribu ya. Ya, namanya dikasih saya minum kan ya. Alhamdulillah. Iya. Belum habis dikasih lagi, dipaksa lagi kan. Menjawab. Ya, karena vitamin D yang rendah akan membuat kemungkinan kita lebih besar terkena serangan jantung. Lebih rentan lah kita terkena segala macam penyakit, lebih rentan gitu kan. Ya, kita kenali apa sih yang menyebabkan vitamin D turun ya. Salah satunya stres gitu kan. Banyak utang tambah mikir. Merek Now itu murah, Pak. Vitamin D itu murah, merek Now itu. Ini yang saya beli sekarang. Kalau dulu saya nggak tahu merek apa pokoknya. Oh ya, Now itu murah. 5.000 IU itu cuman 5.000 IU itu cuman 119 atau 120. Ingat ya, jangan konsumsi di bawah 5.000 IU percuma. Karena kebutuhannya waktu orang yang pada kaya itu sakit kena COVID itu, dia disuntiknya sama 600.000 IU. Itu. Tapi kan itu kedokteran yang melakukan gitu. Kita mah untuk menjaga kesehatan atau mengembalikan dari metabolic syndrome, yaitu ada bagus. Waktu saya 10.000 saya dikasih waktu COVID ya, awal. 10.000 kalau lagi stroke kasih aja 20.000 Mbak, ada kok 20.000. Jangan 10.000 nggak cukup. Saya pernah kok 10.002 juga kan. Saya coba kayak apa sih gitu kan. Ternyata tidak bisa membuat kita keracunan, Pak Yudo. Iya. Jadi kapan kita keracunan vitamin D? Saat kita mengkonsumsi 50.000 IU setiap hari selama 2 bulan. Dan ternyata keracunannya juga gampang habis atau gampang bersih itu dengan minum yang banyak. Jadi amat sangat tidak ada orang keracunan vitamin D gitu. Mungkin gitu, kalau jadi ada bisa itu MCT oil ya, itu minyak MCT itu untuk tenaga, tapi dia nggak dari makanan dan ininya rantainya apa ya, kalau ATP-nya gede gitu lah. ATP-nya gede itu. MCT oil coba dicari, itu kayaknya lumayan mahal juga.
Oh, oke. MCT oil gitu. Jangan Pak, jangan cari yang mahal Pak, cari yang murah aja. Kasihan teman-teman ya. Gitu ya. Kalau MCT saya juga dikasih, masalahnya gimana ya? Iya, Pak Yudo banyak temen sih, enak dikasih. Gitu ya. Kan kita ini temanya sehat murah gitu. Oh iya. Vitamin D Dikasih dibarengin murah. K2 bagus. Vitamin D dibarengin K2 bagus. Bagus. K2 magnesium bagus. Ya vitamin D aja udah cukup sih sebenarnya. Tapi kalau duitnya banyak, beli vitamin D yang ada K2-nya itu biasanya 2 kali lipat sih harganya. Gitu. Biar nggak terlalu urgent juga kok, nggak apa-apa ya. Jadi vitamin D itu bikin GERD sembuh pasti, vertigo pasti sembuh, apalagi MAH sembuh, autoimun sembuh. Jadi gampang lah sembuh dari banyak penyakit kalau kita pas vitamin D-nya. Jadi alangkah baiknya kalau kita puasa plus konsumsi vitamin D. Sehat, mudah, dan murah. Itu sih dari saya. Kalau mau lanjut diskusi, ayo silakan diskusi. Saya mau nambahin nafas, Mas. Monggo. Memang sengaja nggak saya masukin, Pak. Silakan, Pak. Ini banyak. Contoh ya, kalau saya kan lift di kantor ini sebulan udah mati. Banyak kan yang payah sampai lantai 5 itu. Ada yang harus transit berapa kali ke setiap lantai transit. Saya eksperimen di situ. Kalau saya jalan gimana, kalau saya ngos-ngosan gimana, kalau saya lari gimana. Jadi saya eksperimen di nafas ya. Kalau sebenarnya dengan fisik saya yang termasuk berat, saya coba kalau kerasa berat atau capek, saya kan gimana ya caranya, badan bukan di berat-beratin, tapi di angka ya, kayak ginkang tuh, kayak kita ngentengin badan, langkahnya itu dipercepat dan nafasnya diperpanjang. Oke. Jadi bukan malah aduh berat, enggak, malah siap, terus posisi larinya jalannya atau larinya itu dipercepat, di posisi tubuh siaga, nafas dipanjangkan. Jadi rupanya tubuh ini juga ngikutin nafas sebenarnya. Ngikutin nafas kita perpanjang, kita perbanyak, itu tubuh otomatis ngikut. Ini pengalaman saya kemarin. Iya. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang kayak kegiatan fisik yang berat itu, cobalah mainkan nafasnya gitu. Mainkan nafasnya diperbanyak, diperdalam gitu. Dia akan ngangkat seketika ya. Kalau untuk yang bergerak ya, kalau untuk ngangkat berat, angkat benda itu, saya ingat nafasnya Ko Ivan tuh, nafas naga ya. Iya, untuk nafas cowok-cowok, cepat ya. Cowok mengangkat galon, angkat apa yang berat, angkat lemari gitu. Kaki ditapakkan gitu. Dari napak bener, terus ngangkat, tarik nafas dulu 3 kali, tarik hidung, buang lewat mulut. Gitu kan. Nah, baru angkat. Tarik nafas, angkat. Itu saya pernah, jadi mau berangkat kantor, waktu kantor saya masih Jakarta itu. Baru sebentar saya lihat ada mobil masuk ke got bannya 1 itu. Supirnya bapak-bapak tua, penumpangnya ibu-ibu semua gitu. Saya turun, saya ingat nafasnya Ko Ivan itu kan. Saya lakukan itu, saya ngangkat mobil itu dari ban dari got sendirian, bisa loh, Pak. Bisa ternyata. Kebayang gitu lah. Plek kenapa gitu. Ada saya pernah ngangkat pagar juga. Pagar itu meleset. Gitu. Kalau diangkat itu 7 orang berat. Untuk mengembalikan ke relnya itu, saya pakai nafas naga itu. Ternyata bisa ngangkat sendirian. Ya ini bukan masalah kesaktian ya, masalah nafas kali ya. Masalah nafas ya. Nah, coba deh nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita merasa berat ya, gampangannya gini lah. Kalau kita sedih kan, posisi kan begini kan, aduh sedih gitu. Coba kita tegakkan badan, tarik nafas panjang, itu segera akan berubah. Apalagi tegakkan badan, tarik nafas panjang, suaminya ngasih uang belanja 1 juta gitu, habisin gitu, cepet lah. Itu cepet itu kalau kayak gitu.
Iya, iya, iya. Jadi ini saya tambahkan nafas itu untuk fisik bisa, untuk pikiran sama jiwa bisa. Tapi kalau untuk fisik kan lebih real ya. Kalau untuk yang ke dalam kan biasanya dirutinkan meditasi atau sering meditasi atau sikap meditatif, nanti akan mengaruhi pikiran dan emosi yang nggak monkey mind, nggak loncat-loncat. Tapi kalau nafas fisik tadi, yang dua tadi ya, perpanjang, perdalam, perbanyak, itu akan bisa segera meningkatkan kemampuan fisik lah. Ya. Itu. Setuju. Ya, menarik kalau kita membahas nafas itu. Sebenarnya teknik nafas itu amat sangat simpel untuk kesehatan kita, untuk kedamaian kita, yaitu LSD kalau kata Guru Gobin ya, like, terus apa dia, slow, deep. Kita tahu kalau tarik nafas yang aktif itu saraf simpatik, gitu. Tapi begitu kita keluar nafas, yang aktif saraf parasimpatik. Jadi aneh, keluar tarik nafas ini kita mengaktifkan saraf stres, keluar nafas, mengeluarkan nafas kita mengaktifkan saraf rileks. Berarti kesimpulannya untuk jauh lebih sehat, lebih banyak, lebih persedikit tarik nafas, lebih banyakin keluar nafas. Tapi dibutuhkan latihan. Makanya latihan paling simpel dan mudah untuk membuat kita sehat pakai teknik 4-6. Jadi 4 tarik nafas, keluar 6 hitungan. 4 hitungan tarik nafas, keluar 6 hitungan. Nah, ini amat sangat simpel, mudah, dan menyehatkan. Kembali lagi, nafas ini sepertinya mudah, tapi amat sangat susah dijalankan oleh manusia modern. Karena manusia modern aja lepas handphone untuk beol susah loh Pak Yudo. Apalagi menyadari nafas ya. Mungkin Mas Openg mengadakan pelatihan menyadari handphone kali ya, lebih gampang. Bagusnya diganti ke handphone. Iya. Oke, sahabat, kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita ketemu hari Senin. Oh, Mas Taufik Hidayat, monggo silahkan. Sudah hidup mic-nya? Oh, kepencet atau bagaimana ini? Pencet sama kodamnya. Oh iya. Asamuti dapat kodam itu. Alhamdulillah. Yang lain ada teman-teman? Oke, saya kira cukup ya karena ini sudah hampir jam 10. Kalau ada pertanyaan untuk lebih jelasnya monggo silahkan Anda japri saya boleh atau japri Pak Yudo boleh. Intinya puasa itu dengan melakukan puasa yang benar Anda mampu menyembuhkan banyak penyakit dari tubuh kita. Bahkan termasuk penyakit yang umum mungkin cuman kolesterol atau asam urat atau GERD dan lain sebagainya itu amat sangat mudah. Tapi tentu harus diawali dengan pikiran yang gembira dulu. Tanpa pikiran yang gembira, Anda akan susah sembuh dari segala penyakit. Jadi muliakan dirimu terlebih dahulu sebelum menyembuhkan penyakitmu. Begitu ya, sahabat ya. Saya kira cukup sahabat. Terima kasih atas pertemuan malam ini, Pak Yudo. Terima kasih atas partisipasinya. Semua sahabat, terima kasih atas atensinya. Barakallah untuk semua, berkah berlimpah bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.